Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah tabaraka wa taala membangunkan kita kembali, memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Semoga waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, menjalankan ibadah yang diperintahkan olehnya, sehingga waktu yang diberikan kepada kita bisa bernilai ibadah. Di antaranya kita manfaatkan waktu kita sebagaimana biasanya setiap hari Sabtu ba'da salat subuh kita menyelenggarakan majelis ilm dan membahas tafsir Al-Quran dari tafsir Juz'il Am atau tafsir Juz Salatin, Juz 30, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pagi hari ini. Kita masih melanjutkan tafsir dari surah Al-Buruj, di mana ayat yang pertama sampai di ayat yang ke-9 sudah kita bacakan penjelasannya melalui kitab yang kita jadikan sebagai buku panduan untuk menimba ilmu, mengetahui tafsir dari ayat-ayat atau surat yang ada di juz 30 dari kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil Allafahu Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Dan kita masuk di tafsir surat Al-Buruj dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-22 insyaallah. Kita akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala ini fi suratil Buruj al-ayah 10 ila saniyah wa 20. Kita akan bacakan surat Al-Buruj dari ayat yang ke-10 sampai 22. Qala Allah taala Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan fitnah, fatana yaftinu maknanya sangat banyak, sangat luas, masdarnya fitnah. Ini bisa bermakna ibtala, ini yang menimpakan ujian, makna fatana, bisa juga bermakna siksaan atau sesuatu yang buruk. Jadi orang-orang yang menimpakan fitnah, perbuatan-perbuatan jahat, siksaan, celaan, atau fitnah dengan makna tuduhan-tuduhan keji, kepada orang-orang yang beriman laki-laki ataupun mukminat, orang-orang beriman dari kalangan wanita,
Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat selebar-lebarnya kepada hamba-hambanya sekalipun mereka adalah orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang besar kepada orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala tetap menerima taubat mereka jika mereka benar-benar bertaubat. Allah Ta'ala masih menggandengkan beritanya ini yang memberitakan bahwasanya para pelaku-pelaku kejahatan, khususnya yang berbuat kejahatan kepada orang-orang beriman. Kita ketahui bersama orang-orang beriman adalah wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang akan dijanjikan mendapatkan surganya adalah orang-orang yang beriman. Namun lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala luasnya rahmatnya, taubatnya yang tidak terbatas bagi hamba-hambanya siapapun mereka, kafirun kana au mu'minan, baik dia itu dahulunya kafir ataukah dia seorang yang dahulunya beriman berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala tetap menawarkan kepadanya pintu kebaikan yang sangat besar ini. Apa itu? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan fitnah kepada mukminin wal mukminat tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Maksudnya apa? Bertaubatlah. Bertobatlah kalian karena kalian telah berbuat kejahatan kepada orang-orang beriman. Jika tidak bertobat, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, falahum adabu jahannam. Fa-nya ini fa ziyadah. Ya. Sebagai bantuan ataupun khabar dari inna, innal ladzina, ini isim innanya alladzina, khabarnya adalah lahum adabu jahannam yang merupakan mubtada khabar lagi. Jadi digandengkan dengan fa, tambahan fa. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan fitnah kepada orang-orang beriman, mukminin wal mukminat, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adabu jahannam, maka bagi mereka siksaan jahannam, walahum adabul hariq, dan bagi mereka siksaan yang membakar, al-hariq. Nah, ini sebagai isyarat bahwasanya perbuatan mereka al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amal karena mereka telah membakar orang-orang beriman, sehingga Allah Ta'ala singgung juga ketika mereka tidak mau juga bertobat. Ingat, adzabul hariq, mereka akan juga dibalas dengan siksaan yang membakar karena mereka telah membakar orang-orang beriman. Itu ayat yang ke-10. Ayat yang ke-11, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Hampir sama bentuknya dengan ayat sebelumnya, diawali dengan ya inna, isimnya adalah alladzina, innal ladzina, ini fi mahallin nasb. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih. Salihat yakni jamak. Sungguhnya orang-orang yang telah beriman dan beramal saleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Maka bagi mereka jannat dalam bentuk jamak. Jannatun dengan ta marbutah itu mufradnya, jannat dengan bentuk jamaknya. Bagi mereka surga-surga. Tajri min tahtiha al-anhar, yang sungai-sungai al-anhar sebagai fa'il jara yajri, tajri. Sungai-sungai itu mengalir min tahtiha, dari bawah jannah tersebut. Jadi ada sungai-sungai yang mengalir di bawah surga tersebut. Dzalikal fawzul kabir, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Al-fawz, faiz. Pernah dengar faiz ya? Itu isim fa'il dari faza yafuzu. Ya, fauzan, faizun. 6. Dzalikal fawzul kabir, yang demikian itu kemenangan yang besar. Baik, ini dua ayat yang berlawanan. Maksudnya yang pertama ayat yang ke-10 menyebutkan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kaum mukminin wal mukminat. Ayat berikutnya Allah Ta'ala memberikan informasi kebahagiaan bagi orang-orang yang
beriman tersebut bahwasanya bagi mereka ada surga-surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga-surga yang ada sungai-sungai mengalir di bawahnya. Yang demikian itu merupakan kemenangan yang besar. Itu merupakan kemenangan yang besar dan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala langsung menyambung firman-Nya dengan menyebutkan kerasnya siksaannya. Inna batasya rabbika lasyadidun. Lasyadidun lamnya di sini tidak masuk kepada kalimat syadid ya. Aslinya syadidun itu sendiri, lamnya ini sebagai pengikut dari inna biasanya, penguat, taukid atau takkid ya. Innallaha lakarimun ya. Inna Muhammadan lalatifun misalnya. Jadi lamnya itu gandengan dari inna sebagai penguat. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna batasya rabbika lasyadid. Batash nanti akan disebutkan juga makna batshun di sini bermakna adzabun, intiqamun dan semisalnya. Sesungguhnya batash secara bahasa juga bisa berarti tumbukan ya, pukulan, batash. Makanya dulu saya pernah punya teman-teman di masa kecil, di antara mantra yang mereka sebutkan kalau mau berkelahi diajari gurunya baca ayat ini, inna batasya rabbika lasyadid, kemudian pukul katanya gitu. Iya. Dulu dapatnya begitu. Tapi salah penempatan ayatnya. Jadi dibuat jadi mantra. Ya kan? Jadi kata gurunya kalau berkelahi sama orang supaya pukulanmu itu sekali pukul jatuh, baca dulu ayat Allah, inna batasya rabbika lasyadid. Kemudian pukul. Sekalinya dia yang kalah juga. Ya. Baik. Nah, itu kesalahan, tidak benar seperti itu, ya. Mengambil ayat-ayat Al-Qur'an kemudian dipraktekkan, diamalkan tidak sesuai dengan tuntunan di dalam Islam. Ada banyak yang melakukan demikian dari kalangan kaum muslimin, ya, banyak sekali. Membaca ayat ini sebanyak sekian kali, nanti manfaat faedahnya begini. Nah, itu dari mana datangnya? Dalil-dalil seperti itu, keterangan seperti itu. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan fadilah-fadilah yang tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya, maka ini termasuk kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya, dan ini sangat berbahaya. Walaupun itu dari ayat-ayat Allah, dari Al-Quran, banyak sekali yang menggunakannya seperti itu. Dengan ya seperti tadi ya, untuk memukul, dengan cara tahan napas, dengan cara olah tubuh kemudian sambil tarik, baca ayat ini, ketika keluar baca ayat ini. Nah itu kan yang seperti itu bukan mendatangkan pertolongan di sisi Allah, tapi mendatangkan bantuan dari syaitan. Ya, karena syaitan suka yang aneh-aneh seperti itu, suka yang bid'ah, yang muhdats. Baik, kita lanjutkan. Inna batasya rabbika lasyadid, sesungguhnya siksaan Rabbmu itu sangatlah keras, syadid. Ya, syadidun ya ini bermakna keras atau syiddah biasanya. Selanjutnya ayat yang ke-13, innahu huwa yubdi'u wa yu'idu. Huwanya di sini sebagai penguat lagi. Innahu, karena hu di sini sudah bermakna huwa. Ya, ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwa. Dia penguat. Pengulangan diulangi lagi, innahu huwa. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala yubdi'u, yakni yabtadi, yang maha memulai sesuatu, wa yu'id, dan dia pula yang mampu untuk mengulangi lagi. Ya, a'ada yu'idu, mengulangi lagi. Yakni Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mampu memulai segala sesuatu yang dahulunya tidak ada yang mampu untuk memulainya. Sehingga Allah Ta'ala menyebutkan tentang dirinya badi'u. Badi' ya ini yang memulai sesuatu tanpa ada yang pernah mencontohkannya. Itulah dia bid'ah. Makanya tidak diperbolehkan kita berbuat bid'ah dalam masalah agama, bukan dalam masalah dunia. Karena syariat ini tidak ada yang membuat sebelumnya. Dialah yang memulai syariat ini. Dialah yang mulai membuat syariat ini. Siapa itu?
Rabb kita, Rabbuna Allah Azza wa Jal. Dia pula yang memulai langit dan bumi, yang belum ada yang membuat seperti langit dan bumi ini sebelumnya. Ada tidak? Ada enggak yang buat langit dan bumi sebelum Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah taala mencontohnya? A'udzubillah. Makanya Allah taala mengatakan badi'us samawati wal ard. Allah yang memang yang memulai, yang sebelumnya belum ada yang membuat seperti besarnya langit dan besarnya bumi ini, 7 lapis. Demikian juga syariat. Ya, demikian juga syariat yang telah Allah taala turunkan itu belum ada yang membuat sebelumnya. Sehingga ketika sudah Allah taala letakkan sebagai syariat, jalankan, ikuti, jalankan, laksanakan, bukan dibuat tandingan-tandingan semisalnya. Nah, ini yang dikatakan perbuatan bid'ah yang dilarang di dalam agama dan itu kesesatan. Taib. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Jelasin ya maknanya. Wa huwa al-ghafuru al-wadudu. Ya, nanti akan dijelaskan juga di sini apa makna ya al-wadud. Bahwasanya dia al-ghafur yang maha memberikan maghfirah, ampunan. Al-wadud yang memiliki rasa sayang yang sangat luas, yang besar. Al-wadud. Ini nama Allah, ya. Isman min asma'illah. Al-ghafur, al-wadud. Dzul arsy al-majid yang memiliki arsy yang mulia, al-majid, al-karim. Pemilik arsy dialah Allah Subhanahu wa taala. Fa'alun lima yuridu, yang maha berbuat. Fa'al, yakni menunjukkan sighah mubalaghah, menunjukkan banyak. Perbuatan Allah, fi'il Allah taala itu tidak bisa dibatasi. Banyak sekali. Dialah zat yang maha berbuat lima yuridu, berbuat dengan apa yang dia inginkan, irodahnya, sesuai dengan irodahnya. Apa yang dia inginkan maka akan dia lakukan, akan dia perbuat dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Itulah Rabb kita Allah Azza wa Jal. Taib. Hal ataka hadithul junudi. Apakah telah datang kepadamu ya Muhammad? Ata dan ka ini terpisah. Asalnya ata itu bermakna jaa, datang. Kemudian disambung dengan dhamir nasab. Ya, hal ataka, yakni khitabnya, seruannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara fa'il dari ata di sini adalah hadithul junud, yakni mudhaf ilaih. Apakah telah datang kepadamu berita ataupun cerita tentang pasukan-pasukan? Pasukan siapa yang dimaksud? Yakni Fir'auna. Bisa juga junuda Fir'auna wa junuda Samuda. Ya, atau bisa langsung Fir'auna. Ini dimaksud dengan pasukan-pasukan atau tentara, junud, jamak dari jundun, atau bermakna jaysh, juyush. Apakah telah datang kepadamu berita tentang pasukan-pasukan, yaitu pasukan Fir'aun dan pasukan Samud? Bal alladzina kafaru, ya, iltiqa'u sakinatain, ketemunya dua sukun, bal lam sukun dengan alif lam yang ya, sukun, ketemu dua sukun sehingga huruf sukun yang pertama di kasrah ya. Nah, seperti itu. Bal alladzina, aslinya begitu. Bal alladzina. Sehingga ketika mau disambung jadi balil ladzina. Bahkan orang-orang kafir, balil ladzina kafaru fi takdzib. Bahkan orang-orang yang kafir itu dalam keadaan mendustai berita-berita tersebut. Wallahu min waraihim muhitun. Khabarnya muhit, wallahu muhitun min waraihim, dan Allah itu zat yang maha meliputi. Muhit, ihatah, ini mengandung makna mampu meliputi segala sesuatu. Namanya meliputi itu dari seluruh arah. Kalau manusia mungkin meliput sesuatu itu dari depan saja. Nah, seperti kamera ini kan meliput dari depan. Dari belakang dia nggak tahu apa di belakang saya. Ya kan? Seperti itu, terbatas. Perbuatan makhluk meliputi ya sesuatu itu terbatas, tapi tidak bagi Allah. Allah mampu meliputi min waraihim. Apa makna wara? Khalf, ya, belakang.
Jadi Allah Ta'ala tegaskan bahwasanya dia mampu mengetahui perkara-perkara rahasia, mampu meliputi dari belakang mereka. Yang itu tidak mampu bagi manusia kecuali dia menggunakan bantuan yang lain. Tapi ini tidak, Allah tidak menggunakan bantuan yang lainnya. Allah Ta'ala sendiri memiliki kemampuan yang demikian, mampu meliputi segala sesuatu, muhitun min waraihim. Kalau kita minta bantuan orang dulu kan, nah kamu bawa kameranya, coba syuting dari belakang, baru tahu dia. Kalau tidak, nggak tahu kita. Ya, kita hanya bisa tahu dari jangkauan pandangan kita yang gini saja. Dari arah sana kita sudah tidak tahu lagi. Kecuali di film-film bisa dia kebayang kan begitu ya. Bisa ini. Ya dari belakangnya. Taib. Nah, ini dia Allah tabaraka wa taala. Wallahu min waraihi muhit. Bal huwa Qur'anun Majidun. Bahkan ia adalah Quran yang mulia, yakni Al-Qur'anul Karim fi lauhin mahfuzin, yakni berada di sebuah lauhah, yakni sebuah, kalau dalam bahasa kita seperti lembaran ataupun dia catatan. Lauhah itu bisa bermakna papan pengumuman, ya. Namun lauh di sisi Allah ini wallahu a'lam, tidak tahu bagaimana bentuknya. Pastinya dia adalah suatu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang sangat besar, karena selain Allah adalah makhluk. Ini adalah ciptaan Allah. Lauh mahfuz, yakni sebuah lauh yang dijaga. Ini isim maf'ul dari hafidha, yahfadhu, ya, hifdzan, hafidhun, mahfuzun. Al-Quran itu yang mulia tersebut berada di lauh mahfuz. Baik, kita lanjutkan. As-su'al, di sini kata beliau, uzkur ma'na ma yali. Sebutkan makna kalimat berikut ini. Fatanul mu'minina wal mu'minat batasya yubdi'u al-wadudu al-majidu. Jawabnya al-kalimah, lihat tabelnya. Al-kalimah fatanul mu'minina wal mu'minat, yakni ibtalau. Mereka ya menimpakan bala. Ibtala bisa bermakna menimpakan bala, musibah, menimpakan gangguan kepada orang-orang mukminin dan mukminat. Bi an adzabuhum binnar, dengan cara orang-orang ini menimpakan siksaan kepada orang-orang beriman, menyiksa mereka dengan nar, dengan api. Apa tujuannya? Liyasrifuhum an dinihim, untuk mengeluarkan mereka dari agama mereka, memalingkan mereka dari keimanan. Adzabu harraqu, mereka menyiksa orang-orang beriman dan membakarnya. Harraqu, yakni mereka membakar orang-orang yang beriman. Ini makna fatanul mu'minin wal mu'minat. Bentuk fitnah yang mereka lakukan tidak hanya menimpakan gangguan, akan tapi sampai kepada menimpakan siksaan dengan api yang tujuannya untuk mengeluarkan orang-orang beriman dari keimanannya. Kemudian makna al-kalimah batasya atau batasyun. Ya, batasyun. Isim aslinya batasyun. Inna batasya, karena dia diawali dengan inna. Inna itu menjadikan isim setelahnya menjadi nasab atau fathah, ya. Innallaha. Ini sudah berulang kita sebutkan. Inna Muhammadan dan yang lainnya. Innal qalama, sehingga dia menjadi fathah isim setelahnya. Taib. Batasyun maknanya adalah intiqamun, balasan. Intiqam. Intiqam itu balasan berupa siksa. Ya, balasan berupa siksaan. Al-akhdhu bil azabi bi syiddatin wa unfin. Ya, ini menimpakan siksaan dengan sangat keras dan kasar. Itulah dia makna batash. Itu makna batash. Menimpakan siksaan yang sangat keras, yang paling keras. Dan unf itu bermakna ngeri, sangar, gitu ya, kejam, maknanya seperti itu. Taib. Ini dia, inna batasya rabbik lasyadid. Makna batash seperti itu. Nah, al-kalimah yubdi'u yabtadi'u, maknaha yabtadi', mubtadi'.
Beda mubtadi dengan hamzah sama mubtadi' dengan ain ya. Sama-sama bisa bermakna membuat sesuatu, memulai sesuatu. Yubdi'u yabtadi'u, yakni memulai. Bada'a yabda'u, abda'a yubdi', ibtada'a yabtadi'u. Memulai. Al-wadud maknaha Dzul mahabbah littaibina wal muti'in. Jadi makna al-wadud salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menamakan dirinya dengan al-wadud sebagaimana di dalam ayat ini atau di dalam surat ini Allah taala menyebutkan salah satu namanya adalah al-wadud. Ya, seperti yang disebutkan tadi di dalam ayat yang ke-14, wa huwal ghafur al-wadud. Dialah Al-Ghafur, sudah jelas Al-Ghafur adalah yang maha memberikan maghfirah, yang memberikan ampunan. Sementara makna Al-Wadud adalah Allah Ta'ala zat yang memiliki rasa cinta. Dzul mahabbah, yakni senang dan cinta bagi orang-orang yang bertaubat dan bagi orang yang taat kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala sangatlah senang, cinta dengan orang yang bertaubat, cinta dengan orang-orang yang taat kepada Allah, dan itu terkandung dalam makna Al-Wadud. Ya, nama Allah Ta'ala Al-Wadud. Kemudian Al-Majid, maknanya adalah Al-Karim. Kalimah Al-Majid maknanya adalah Al-Karim, seperti yang disebutkan di dalam beberapa ayat di sini ya, seperti bal huwa Qur'anun Majidun atau Dzul Arsyil Majid. Majid artinya Al-Karim, mulia. Baik. Berikutnya as-su'al babu taubah maftuhun likulli man asrafa ala nafsihi wa likulli man adza al-ibad wa qatala minhum wa syarrada udkur ba'dul adillati ala dhalik. Pertanyaannya, kata beliau, pintu taubat itu terbuka selebar-lebarnya. Pintu taubat itu maftuh, terbuka. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang telah melampaui batas terhadap dirinya. Bagi orang-orang yang menimpakan gangguan terhadap manusia, bagi orang yang melakukan pembunuhan kepada manusia ataupun melakukan perbuatan kekejaman dan yang semisalnya, maka sebutkan sebagian dalil-dalil atas perbuatan tersebut, bahwasanya Allah Ta'ala masih meminta taubat, menawarkan taubat, membuka pintu taubat bagi pelaku-pelaku kejahatan ini, baik yang berbuat jahat kepada dirinya sendiri, berbuat jahat kepada orang lain dengan menyiksa mereka, membunuh mereka dan semisalnya. Sebutkan sebagian dalilnya atas perbuatan itu. Al-jawab, kata beliau, jawabannya min hadhil adillah ma yali, di antara dalil-dalilnya berikut ini, yaitu yang menjadi pembahasan kita di pagi hari ini, yakni pada surat Al-Buruj ayat yang ke berapa? Ke-10. Ini salah satu dalil yang dimaksudkan oleh beliau dalam pertanyaan tadi. Bahwa di dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya orang-orang yang menimpakan fitnah. Tadi fitnah sudah kita jelaskan apa maknanya. Ya, ini orang-orang yang menimpakan bala, ya, gangguan bagi orang-orang beriman, mukminin wal mukminat, azabuhum wa harraquhum, yang menyiksa mereka dan membakar mereka. Tapi tetap Allah Ta'ala menyebutkan kalimat taubat. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Kata beliau, fa mafhumul ayatil karimah annahum idza tabu lam yu'adzabu. Pemahaman ayat yang mulia ini bahwasanya mereka jika masih mau bertaubat, ini yang menimpakan fitnah tadi kepada kaum mukmin wal mukminat yang telah membakar mereka, menyiksa mereka, tetap Allah Subhanahu wa taala
menawarkan taubat kepada mereka. Jika mereka taubat, maka mereka tidak akan diazab. Tapi ketika mereka lam yatubu, ketika mereka tidak mau juga bertaubat kepada Allah, falahum adzabu jahannam. Bahkan diulangi lagi, walahum adzabul hariq. Kalau mereka enggak mau juga bertaubat, maka ya bagi mereka siksaan jahannam dan bagi mereka siksaan yang membakar. Taib. Ya, memang menakjubkan ya jika ada dua orang, dua-duanya di surga. Dua orang yang saling membunuh tapi dua-duanya di surga seperti disebutkan dalam hadis. Ya, ini yang satu di barisan orang kafir, satu di barisan kaum mukminin. Ya, terjadi peperangan fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala takjub dengan dua orang ini, dua-duanya masuk surga. Berperang kedua pasukan ini, sehingga orang yang beriman tadi terbunuh, mati syahid di medan perang, dibunuh oleh orang kafir tadi. Setelah itu si kafir tadi masuk Islam. Kemudian dia juga terjun ke medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun terbunuh ya di jalan Allah, syahid. Maka Allah taala takjub dengan kedua orang ini. Dua-duanya mati terbunuh, pernah membunuh orang mukmin tapi ternyata dia juga syahid. Kenapa? Dia bertaubat, masuk Islam, bahkan menunjukkan kebaikan Islamnya. Dia ridha dan rela mengorbankannya nyawa untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, demikian kurang lebihnya tawaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang telah menyiksa kaum mukminin wal mukminat. Allah taala masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk meraih surganya dengan bertaubat kepada Allah sehingga mereka tidak terkena siksaan. Ayat yang lain atau dalil yang lain yang menunjukkan Allah Ta'ala membuka pintu taubat bagi pelaku maksiat atau pelaku kekufuran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Furqan. Dalam ayat yang panjang ya, surah Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai 71. Qauluhu Ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wala yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak beribadah kepada selain Allah bersama Allah, orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah taala haramkan kecuali dengan alasan yang benar, orang-orang yang tidak berzina. Siapa saja yang melakukan yang demikian niscaya dia akan mendapatkan dosa-dosa. Yudha'afu lahu al-'adzabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan siksaan baginya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhanan, dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Illa man taba, kecuali bagi orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihan, dan beramal dengan amalan yang baik, yang saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat, maka merekalah orang-orang yang akan Allah Ta'ala ganti sayiat mereka, keburukan mereka Allah ganti dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taba wa amila salihan, Allah Ta'ala ulangi lagi ya, siapa saja yang bertaubat, beramal saleh, fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya dia benar-benar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Benar-benar dia taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ayat yang lainnya atau dalil yang lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53 54. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat israf, melampaui batas atas diri mereka, yakni merugikan diri sendiri, menzalimi diri sendiri, berbuat jahat tapi mencelakakan diri sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian qunut. Ya, qunut yakni merasa berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian berputus dari rahmat Allah.
Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya, bukan separuh-separuh Allah Ta'ala mengampuni dosa. Allah Ta'ala mampu mengampuni dosa secara keseluruhan sehingga si hamba tadi tak memiliki dosa sama sekali. Bagaimana disebutkan dalam hadis, ya, at-taibu minadz-dzanbi ya kaman la dzanbalah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang bertobat dari perbuatan dosa seperti orang yang tak memiliki dosa. Benar-benar Allah Ta'ala akan menghapus, menghilangkan dosa si hamba tadi sehingga tidak tersisa sedikit pun dosa padanya jika dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala mampu untuk itu, dan dialah yang mampu berbuat demikian. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Inabahlah kalian, kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan pasrahlah kepadanya. Islam, wa aslimulah, dan pasrahlah kalian hanya kepadanya. Min qabli ayyatiyakumul azab tsumma la tunsarun. Sebelum azab datang kepada kalian kemudian kalian tidak ditolong. Jadi ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, segera inabah, kembalilah kepada Allah. Tunduk dan pasrahlah kepadanya sebelum nanti datang siksaan di yaumil akhir. Sementara tidak ada lagi penolong pada waktu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak ditolong karena tidak bersegera bertaubat kepada Allah. Wa qauluhu ta'ala, demikian juga firman Allah Ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Setelah mereka akan tertinggallah sebuah generasi yang idha'atus shalah, generasi yang suka melalaikan salat. Ittiba'us syahawat, generasi yang suka memperturuti hawa nafsu syahwatnya. Niscaya mereka akan menemui kesesatan. Ghayyan yakni dolalan. Illa man taba, kecuali bagi orang-orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila salihan, beramal saleh, fa ulaika yadkhulunal jannah. Mereka adalah orang-orang yang akan memasuki surga. Wala yuzlamuna syai'an, dan mereka tidak akan disiksa, mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Atau firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat 33. Tadi surat Maryam ya ayat 59. Demikian juga dalil dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-33, Allah Ta'ala berfirman, Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfauna minal ardi dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim illa alladziina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ayat ini bercerita tentang para pembegal, ya, qutta'ut turuq, yang berkelompok kemudian melakukan penyerangan, merampas harta. Nah, ini siksaannya seperti ini. Merampas kehormatan, ya, kelompok satu rombongan datang satu tempat merampas hartanya secara terang-terangan, apa kita bilang ya, begal ya. Nah, seperti itu. Kemudian merampas kehormatan para wanita, memperkosa seperti itu, mengambil harta. Nah, balasannya seperti ini. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang melakukan muharabah, menyerang Allah dan Rasulnya, dan berusaha melakukan fasadan, berusaha melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka balasannya apa? Ayuqattalu. Ini mereka akan disiksa dengan, ya, diancam dibunuh, atau disalib, ayusallabu, disalib, atau dipotong, yuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Ini dipotong tangan dan kaki mereka secara menyilang. Ya, kanan potong di kanan, kemudian kaki yang kiri. Seperti itu. Ini balasan bagi para perampok, ya, yang terang-terangan datang menyerang kemudian merampok. Balasannya seperti ini dalam Islam.
Au yunfauna minal ardi, atau mereka diasingkan, tempat yang terasing. Yang demikian itu bagi mereka sebagai hinaan ataupun balasan di dunia, dan bagi mereka di akhirat nanti siksaan yang besar. Illal ladzina tabu, tapi tetap Allah Ta'ala mengatakan kecuali bagi orang-orang yang bertaubat. Min qabli an taqdiru, sebelum kalian putuskan hukuman, jatuhkan hukuman kepada mereka. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Jadi kalau mereka enggak ketangkep, kalau ketangkep ya rasain lah. Ya kan? Kalau dia ketangkep melakukan perampokan, perampasan harta, ketangkep sama penguasa kaum muslimin, ya sudah. Enggak bisa lagi dia bilang apa? Taubat. Ya, tidak bisa lagi, harus diputuskan, harus dijatuhkan hukuman. Tapi kalau mereka enggak ketangkep, maka Allah Ta'ala masih memberikan taubat. Ya, Allah Ta'ala masih memberikan taubat, maka segera mereka bertaubat, jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi perbuatan tersebut, dan Allah akan mengampuni dosa mereka. Insyaallah. Baik. Dalil yang lain firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang keempat dan seterusnya. Innal ladzina yunadunaka mi wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Sungguhnya orang-orang yang berteriak memanggilmu dari balik kamar, kebanyakan dari mereka tidak faham. Ya, ini tidak mengerti, la ya'qilun. Walau annahum sabaru, kalau sekiranya mereka menunggu, sabar dulu, hatta takhruja ilaihim, sampai kamu keluar menemui mereka, lakana khairan lahum, niscaya ini lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa fataha lahum babat taubah, Allah membuka pintu taubat bagi mereka yang kurang sopan kepada Nabi, teriak-teriak manggil Nabi dari luar kamar. Tunggulah, kan begitu ya, diteriakin. Ya, Allah Ta'ala tetap membuka pintu taubat bagi mereka dengan firman Allah, wallahu ghafurun rahimun, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa haditsu qatil 99 nafsan. Demikian juga ada dalil dari beberapa hadis. Di antaranya hadis yang melakukan pembunuhan terhadap 99 jiwa, nyawa, 99 nyawa. Wa fihi, di sana disebutkan, kana fi man qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Dahulu ada sebelum kalian seorang yang telah membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian dia bertanya tentang manusia yang paling alim di muka bumi untuk dia datangi. Fadulla ala rahibin fa'atahu, dia ditunjukkan kepada seorang rahib, ya ini yang ahli dalam ibadah tapi kurang ilmunya. Nah, dia umumnya demikian, walaupun tidak setiap yang kuat ibadahnya kemudian tidak punya ilmu, tapi biasaannya seorang yang fokusnya hanya pelaksanaan ibadah, kemudian dia tidak atau minim sekali dalam masalah ilmu. Sehingga ada semacam perbandingan antara ahlul ibadah dibandingkan dengan ahlul ilmi. Ini salah satu contohnya. Dia ditunjukkan kepada seorang rahib yang kuat beribadah namun minim dalam masalah ilmu, dia pun mendatanginya. Faqala innahu qatala 99 nafsan. Sesungguhnya ada seorang yang telah membunuh 99 nyawa. Fahallahu min taubah, adakah taubat baginya? Faqala rahib, si rahib ahli ibadah tadi mengatakan, la. Mana bisa lagi taubat, 99 manusia dia bunuh, dia hilangkan nyawanya, enggak, kata dia. Faqatalahu, maka si qatil tadi pun membunuhnya juga, membunuh si rahib tadi. Fakammala bihi mi'ah, sehingga dia menyempurnakannya menjadi 100. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ardi, kemudian dia tanya lagi kepada manusia, siapa sih yang paling alim di muka bumi ini yang kalian ketahui? Fadulla ala rajulin alim. Setelah itu baru dia ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang berilmu, yang alim. Ya, ini pentingnya ilmu ya. Ini menjawab sesuatu, berfatwa itu dengan ilmu. Faqala, maka dia pun mendatangi seorang alim tadi dan berkata, innahu qatala mi'ah nafs. Sesungguhnya ada seorang yang telah membunuh 100 nyawa, 100 jiwa. Fahallahu min taubah,
Masih bolehkah dia bertaubat? Faqal, maka si alim tadi berkata, "Na'am." Iya boleh, kata dia. Boleh saja. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah? Apa yang menghalangi antara dia dan taubatnya? Apa yang menghalanginya? Kemudian si alim tadi pun berkata, "Intalik ila ardi kada wa kada." Supaya sempurna taubatmu, maka kamu harus hijrah. Berangkatlah kamu ke negeri ini, negeri itu. Dan panjang kisahnya ya, panjang kisahnya, dia berangkat ke sana, tinggalkan negerimu karena tempat tinggalmu itu tempat tinggal yang enggak baik, banyak kemaksiatan, sulit bagi orang bertobat yang baru bertobat tinggal di tengah-tengah pelaku maksiat. Justru dia akan terbawa lagi. Ini pentingnya menjaga ya diri dan keluarga dengan memilih lingkungan yang tepat ya. Yang ini mayoritas di tengah-tengah orang yang baik, orang yang saleh, yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia pun berangkat dan Allah taala mengampuninya. Al-hadis fihi faghfara lahu, Allah pun mengampuninya. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim, demikian juga Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'abdan asaba dzanban wa rubbama qala aznaba dzanban. Beliau bercerita, sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa atau ya berbuat dosa. Faqala, si hamba tadi pun berkata, Rabbi aznabtu dzanban, wahai Rabbku, aku telah berbuat dosa. Wa bima qala asabtu, wa rubbama qala asabtu. Terkadang beliau mengatakan asabtu dzanban, aznabtu dzanban, ya sama saja. Ya ini si hamba tadi berkata, wahai Rabbku, aku telah berbuat dosa. Faghfir, maka ampunilah aku, kata si hamba tadi. Faqala rabbuhu, maka Rabbnya pun berkata, yakni Allah Subhanahu wa taala, a'alima 'abdi anna lahu rabban? Apakah hambaku ini mengetahui dia punya Rabb? Yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih, yang akan mengampuni dosa ataupun menimpakan siksa. Ghafartu li 'abdi, maka aku pun mengampuni hambaku. Ya, aku pun akan mengampuni hambaku ini. Allah taala ampuni dia. Ini diceritakan oleh Nabi SAW. Tsumma makatha masyaallah. Kemudian berlalulah waktu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tsumma asaba dzanban aw aznaba dzanban. Kemudian si hamba tadi berbuat dosa lagi. Dia ulangi lagi dosanya. Berbuat dosa lagi dia. Faqala, kemudian dia berkata, Rabbi aznabtu, wahai Rabbku, aku buat dosa lagi. Ya. Aznabtu akhar, aku buat dosa lagi yang lainnya. Faghfirhu, maka ampunilah dosa itu. Faqala, maka Allah Ta'ala pun berkata kembali, a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih? Apakah hambaku ini mengetahui bahwasanya dia punya Rabb, punya Tuhan yang akan mengampuni dosa dan menimpakan siksa? Ghafartu li 'abdi, aku telah mengampuni hambaku ini. Allah Ta'ala ampuni lagi dia. Ya, Allah Ta'ala ampuni lagi dia. 6. Tsumma makatha masyaallah, kemudian berlalulah lagi waktu sesuai dengan kehendak Allah. Tsumma aznaba dzanban, kemudian dia berbuat dosa lagi, wa asaba dzanban. Faqala, dia berkata lagi, Rabbi asabtu au aznabtu dzanban aznabtu akhar. Aku buat dosa lagi ya Allah, wahai Rabbku, aku buat dosa lagi. Faghfirhu li, ampunilah dosa itu untukku. Faqala, Allah Ta'ala berkata kembali, a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih? Apakah hambaku ini mengetahui bahwasanya dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan yang akan menimpakan siksa? Ghafartu li 'abdi thalathan falyamal masya'a, maka aku pun mengampuni hambaku ini sampai 3 kali, ya, berulang-ulang. Falyamal masya'a, maka hendaklah dia berbuat dengan apa yang dia kehendaki. Nah, ini sebagai dalil yang dibawakan oleh beliau di sini dari hadis yang menunjukkan betapa luasnya ya pintu taubat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya, sekalipun seorang hamba telah melakukan dosa berkali-kali. Ya memang kalau kita dapati tidak ada manusia yang hanya melakukan dosa itu sekali saja seumur hidup. Ya. Makanya kalimat khata' itu menunjukkan seringnya dia berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un. Ya, khata' bukan khati'un tapi khata', sering sekali berbuat kesalahan. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun.
Sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan, berbuat dosa adalah orang yang banyak juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dalil bagi orang-orang yang meremehkan perbuatan dosa, bukan. Ya. Ini dalil bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalil bagi orang-orang yang meremehkan perbuatan dosa. Karena ada orang yang terjatuh. Dia hanya terjatuh pada yang paling dominan pada dirinya hanya roja, sikap berharap yang sangat besar, tapi tipis rasa khaufnya, bahkan mungkin tidak ada. Jadi harapannya saja yang besar, sehingga apabila dia berbuat satu kesalahan, berbuat dosa, dia hanya beralasan Allah kan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini bahayanya ketika yang paling dominan pada diri seseorang tidak berimbang, itu hanya rojaknya saja, harapan yang besar, tapi tidak kuat rasa takutnya kepada Allah. Maka ini harus sama-sama kuat, ya, antara rojak wal khauf. Sehingga apa? Ketika seorang melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, maka dia langsung takut tertimpa siksaan ataupun azab dari perbuatannya sendiri, dari dosanya sendiri, sehingga dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang yang rojaknya itu sangat besar, tapi khaufnya itu tidak, tipis, kecil. Rasa takutnya kepada Allah bahkan tidak ada. Sehingga apabila dia terjatuh dalam perbuatan dosa, dia tenang-tenang saja. Oh, Rabb saya Maha Pengampun kok. Ya, tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa takut dari perbuatannya tersebut. Nah, ini dia. Maka kita katakan dalil ini bukan sebagai penguat bagi orang yang meremehkan perbuatan dosa, tapi bagi orang yang bersemangat, bersegera mencari ampunan di sisi Allah, mencari pahala taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita selesaikan dulu satu pertanyaan ya. Wa qad warada fi hadzal bab jumlatu ahadits ukhar minha haditsu Abi Ayyub, dan sungguh telah datang di dalam pembahasan ini sejumlah hadis yang lain, di antaranya hadis Abi Ayyub Al-Ansari, hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laula annakum tuznibun la khalaqallahu khalqan yuznibuna fayaghfiru lahum. Masyaallah, akhrajahu Muslim. Kalaulah sekiranya kalian tidak berbuat dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya kalian tidak berbuat dosa, ya repot juga ya. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Ini kalau sekiranya, kata beliau, kalau sekiranya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan menciptakan makhluk yang berbuat dosa, kemudian Allah mengampuni mereka. Kalau sekiranya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk atau manusia-manusia yang mereka berbuat dosa, kemudian Allah memberikan ampunan kepada mereka. Jadi yang dimaksud di sini bahwasanya Allah taala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat, itu intinya. Allah sangat suka dan cinta. Itulah yang terkandung dalam makna nama Allah apa tadi? Al-Wadud, ya. Apa makna Al-Wadud? Dzul mahabbah, yang memiliki rasa cinta senang, littaibin wal muti'in, yang mereka bertaubat kepada Allah dan taat kepadanya. Itulah makna yang terkandung dalam nama Allah Al-Wadud. Baik. Wa nahwuhu indahu Muslim aidan wa min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ada yang semisal ini hadisnya diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa akhrajahu Muslim aidan, masih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, min hadis Abi Musa radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail liyatuba masi'un nahar. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya di malam hari agar musi'un nahar, orang yang berbuat jahat di siang hari, liyatub, masih punya kesempatan untuk
taubat. Lihat bagaimana Allah Ta'ala memberikan kesempatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla membentangkan seluas-luasnya tangannya di malam hari agar orang yang berbuat jahat di siang hari bisa bertobat di malam hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari liyatuba masiul lail, agar orang yang berbuat jahat di malam hari bisa bertobat di siang hari. Hatta tatla'us syamsu min maghribiha. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ini sampai kiamat. Allah Ta'ala tetap terus seperti itu, membentangkan tangannya seluas-luasnya di malam hari agar pelaku maksiat di siang hari bisa bertobat di malam itu. Demikian juga sebaliknya. Wa akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Demikian juga Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan atau mengeluarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati 'abdi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi qad adallahu fi ardin falah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan salah seorang di antara kalian yang terlempar dari kendaraannya kemudian hilang di padang yang sangat luas. Nah, ini kisah ketika seorang yang melakukan perjalanan beserta dengan kendaraan dan barang-barangnya kemudian hilang di sebuah sahara yang sangat luas. Tidak tahu kemana dia sendiri. Barang-barangnya semua ada di kendaraan, di untanya. Hilang semuanya. Itu gimana kira-kira sedihnya? Sedih atau tidak? Sedih. Tiba-tiba unta dan beserta barang perbekalannya tadi kembali lagi. Ya, tanpa ada hilang sedikit pun, kembali secara utuh kembali kepadanya. Ini senang atau tidak? Senangnya bukan main seperti itu. Yang dia awalnya sudah berpikir ini bakal tinggal menghitung hari saya mati. Begitu, enggak ada makan, enggak ada minum, enggak ada teman, enggak ada tempat tinggal. Ya, tinggal menghitung hari saya mati. Tiba-tiba itu kembali semua. Sangat gembira, dia senang. Allah Ta'ala lebih gembira dari hal itu. Ya, dengan taubatnya seorang hamba. Wa fi lafdhin li Muslim, di sana ada lafaz yang lain disebutkan dalam Sahih Muslim, lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdi. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba hina yatubu ilaih, ketika dia bertobat kepada Allah. Jadi sangat gembira sekali dan sangat senang sekali Allah Ta'ala melihat hambanya mau bertaubat, kembali lagi ke jalan Allah. Min ahadikum kana ala rahilatih bi ardin falah fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aisa minha. Dibandingkan salah seorang di antara kalian yang kehilangan kendaraannya di sebuah padang yang sangat luas. Ya, fanfalatat minhu, ya ini melarikan diri, lenyap. Rahilahnya tadi lenyap, hilang di padang pasir yang sangat luas, sahara yang sangat luas. Sementara di atas kendaraannya itu ada makanan dan minumannya. Fa aisa minha, dia pun berputus asa untuk mendapatkan kendaraannya tadi. Fa ata syajaratan, dia pun mendatangi satu buah pohon. Fattaja'a fi dhilliha, dia pun berbaring di bawah naungan pohon tadi beristirahat. Qad aisa min rahilatih, dia pun berputus asa atas kendaraannya tadi. Ini bakal enggak kembali lagi saya. Kendaraan saya ini enggak akan kembali lagi. Karena ketika dia memandang sejauh pandangan namanya Sahara, yang dilihat hanya gurun pasir saja. Kanan kiri belakang semua tidak ada. Dia pun berputus asa, berbaring di bawah naungan pohon tersebut. Fa bainama huwa kadzalik, ketika dia dalam kondisi demikian sedang berbaring di bawah naungan pohon tadi, idza huwa biha qa'imah indahu. Tiba-tiba rahilahnya tadi, kendaraan unta beserta barang makanan dan minumannya tadi, itu tiba-tiba ada di sisinya, berdiri sempurna di dekatnya. Fa akhadha bi khitamiha, dia pun langsung memegang khitamnya, maksudnya tali pelananya. Langsung dia pegang. Namanya kan supaya enggak lari lagi kan? Wah, jangan lari lagi. Langsung dia pegang khitamnya, tsumma qala min syiddatil farah,
Kemudian dia berkata, saking gembiranya dia salah omong. Ya, salah omong dia, salah ucap. Apa dia katakan? Ya, akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru karena saking gembiranya. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi ana rabbuka, kata dia. Terbalik ya. Seharusnya kan dia bilang, Allahumma anta rabbi ana abduka. Tapi dia terbalik. Allahumma anta abdi. Ya Allah, engkau itu hambaku. Kan gitu kalau orang senang kan? Alhamdulillah dapat lagi, ya Allah, engkau itu hambaku, engkau makhlukku, kan begitu. Aku ini Tuhanmu. Saking senangnya. Sehingga dari sini juga para ulama memasukkan dalil ini kepada pembahasan akidah ya. Bahwa tidak boleh mengkafirkan orang-orang yang terjatuh dalam kekeliruan, salah omong. Kemudian langsung dikafirkan. Tidak boleh. Karena memungkinkan seorang saking gembiranya salah omong, saking takutnya salah omong, iya enggak? Saking senang atau saking takut bisa salah omong. Ya. Nah, jadi ini kalimat kufur atau bukan? Ini kalimat kufur ini. Ini kalimat yang mengeluarkan seorang dari keimanan, menyatakan Rabbnya yang menciptakan dia jadi di bawahnya. Tapi karena dia keliru, ya, tidak sengaja. Nah, sesuatu yang enggak sengaja enggak bisa dihukumi. Ya, terutama terlebih lagi dalam masalah yang berkaitan dengan keimanan, keliru. Tidak bisa dihukumi langsung keluar dari Islam. Makanya para ulama meletakkan mawani gitu ya, penghalang-penghalang seorang untuk dikafirkan. Di antaranya adalah karena keliru, enggak sengaja berbuat kekufuran. Nah, ini enggak bisa dijatuhi hukum kafir. Baik. Wa nahu 'inda Muslim aidon, dan semisalnya ya dalam Sahih Muslim juga dari hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu secara marfu. Baik. Wa nahu 'inda Al-Bukhari Muslim, ada yang semisal ini riwayatnya juga di dalam Sahih Bukhari dan Muslim min hadisi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa 'inda Muslim min hadisi Nu'man ibni Bashir wa lahu turuqun ukhra 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau di sini menyebutkan ada jalur riwayat yang lain yang semisal ini. Wa fi sahihain, demikian juga di dalam sahihain, wa sayati takhrijuhu fi hadzal kitab, dan akan datang nanti penjelasannya juga dalam kitab ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Rabb kita turun ke langit dunia, fi sulusil akhir minal lail, di sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, Allah Ta'ala berfirman, hal min mustaghfir fa'aghfirullah. Adakah yang beristighfar? Ada enggak yang minta ampun? Aku akan ampuni. Masya Allah ya. Jadi sepertiga di setiap malam, di sepertiga malam akhir, Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun, ya, kemudian berkata, hal min mustaghfir fa'aghfirullah. Nah, ada sebagian ahlu takwil yang sangat keliru takwilannya. Mereka mengatakan yang turun ini bukan Allah. Yang turun adalah malaikat. Maka kita katakan bantahannya bahwasanya dari hadis ini Nabi SAW menyebutkan apa? Siapa yang mengatakan hal min mustaghfir fa'aghfirullah? Adakah yang minta ampun, aku akan ampuni? Siapa yang berkata ini? Malaikat atau Allah? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak tepat. Hadis ini ditakwil bahwasanya yang turun itu bukan Allah, tapi malaikat. Ini enggak tepat tafsiran atau takwilan seperti itu. Maka kita katakan Ahlussunnah mengatakan bahwasanya yang turun di sini adalah Allah, Rabbul Izzah. Ya, Rabbul A'la, Rabb yang maha tinggi. Nah, yang terpenting kita menetapkannya. Masalah gimana kaifiat turunnya itu bukan urusan kita, kan begitu. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala turun dengan keagungan dan kebesaran yang ada di sisinya. Taib. Terakhir, wa akhrajal Imam Ahmad. Imam Ahmad mengeluarkan sebuah hadis bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, min hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblisa qala li rabbih, sesungguhnya iblis telah berkata kepada Rabbnya. Perhatikan ini, apa kata iblis kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Bi'izzatik wa jalalik la abroh
aghwi bani Adam madamatil arwah fihim. Demi keperkasaan dan kemuliaanmu, demi kebesaranmu dan kemuliaanmu, ya Allah, aku akan terus menyesatkan anak keturunan Adam selama ruh masih ada pada mereka, selama mereka belum mati. Jadi ingat, selama manusia belum mati, maka iblis dan bala tentaranya dari syayatin akan terus menggelincirkan anak keturunan Adam. Dia tidak akan pernah berputus asa. Lalu apa jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada iblis? Faqala Allah taala pun berkata kepada iblis, "Wa bi'izzati wa jalali," demi izzahku dan demi kebesaranku dan kemuliaanku, la abrahu aghfiru lahum ma mastaghfaruni. Maka Allah taala pun menjawabnya, ya, bi'izzati wa jalali, demi izzahku dan kebesaranku, aku akan terus memberikan ampunan kepada mereka, kepada anak-anak keturunan Adam, selama mereka mau beristighfar, minta ampun kepadaku. Jadi ini jawaban Allah SWT. Ya, selama ruh anak Adam itu masih ada pada jasad mereka, aku akan terus menyesatkan mereka. Allah balas, selama mereka masih bertobat, selama mereka mau minta ampun, aku akan ampuni. Ya, sepanjang hidup anak keturunan Adam. Tapi kalau setelah mati ya tidak ada lagi. Tidak bisa lagi namanya bertobat setelah yughorgir, nyawa sudah sampai di kerongkongan. Ya, tidak ada lagi namanya taubat. Ya, taubat itu sebelum nyawa sampai di kerongkongan, malam yughorgir. Taib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selebihnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan dari sebagian kecil tafsir dari surat Al-Buruj tadi, ya, dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22. Selebihnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.